إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para penuntut ilmu, para pencari ilmu yang selalu semoga dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberikan hidayah dan taufik pertolongan dari Allah sehingga bisa hadir di majelis ilmu yang semoga ini menjadi pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Ya, semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, dan semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah setiap hari Kamis, insya Allah kita akan membahas tentang kitab Al-Hikam dan juga hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ganti-ganti kita ya. Minggu ini insya Allah kita akan membahas kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Al-Arif Billah Waliullah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Ya, semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang bisa mengantarkan kita dan membimbing kita menjadi muslim-muslim ya yang baik, muslim-muslim yang diridhoi oleh Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu dan pancaran hikmah-hikmahnya beliau. Dan juga disyarah atau dijelaskan oleh Asy-Syaikh Asy-Syahid ya, Al-Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ya, rahimahullahu taala, yang beliau insyaallah meninggal dalam kondisi syahid ya, ketika beliau sedang mengajar di Masjid Al-Iman ya, ternyata ada teroris yang memasang bom di bawah mejanya sehingga beliau meninggal dalam kondisi sedang mengajarkan ilmu tafsir. Ya, dan beliau banyak sekali karangan-karangannya, karya-karyanya ya, baik dalam ilmu fikih, dalam ilmu akidah, dalam ilmu tasawuf, dan dalam ilmu-ilmu yang lain. Banyak sekali karangan-karangannya, mungkin puluhan ada karyanya. Termasuk yang membawakan pembaharuan, ya, menyegarkan keilmuan-keilmuan di dalam Islam begitu. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan pancaran keberkahan dari beliau, ya, kemanfaatan ilmu, dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama beliau-beliau, orang-orang soleh, para ulama, ya, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas hikmah yang ke-15 dari kitab Al-Hikam yang berbunyi ya, temanya adalah hijab yang menghalangi manusia dari Allah. Ya, hijab yang menghalangi manusia dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jadi manusia itu terkadang bisa mencapai makom musyahadah. Ya, makom musyahadah adalah makom di mana dia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya, dengan mata batinnya gitu. Ya, sehingga setiap yang dia lihat maka disitulah dia teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga detik-detiknya penuh dengan zikir kepada Allah. Ini adalah makom musyahadah. Di bawah makom musyahadah ada makom muraqabah yang merasa selalu diawasi, ya, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, tidak ada terbesit pun ya keinginan untuk bermaksiat karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makom muraqabah. Nah, dua makom ini ya, ini berada di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan ditanya mal ihsan. Apa itu al ihsan? Al ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, kamu menyaksikan Allah. Nah, itu adalah makom musyahadah, makom yang sangat tinggi sekali. Kalau ternyata kita belum sampai ke makom tersebut, ya kita masih banyak lalainya, ya kita bahkan mungkin ya dengan seenaknya bermaksiat, ya maka ada di bawahnya makom musyahadah dan makom muraqabah. Makom muraqabah ini memang sih kita tidak bisa selalu melihat ya penampakan atau bukan penampakan ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kita ada berada di makom bawahnya, makom muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa mencapai makom musyahadah atau belum bisa mencapai makom tersebut, maka ya rasakanlah seolah-olah Allah melihatmu. Allah selalu mengawasimu. Ya, ka'annahu yarok ya. Fa innahu yarok, sesungguhnya Allah selalu melihat kita. Allah mengawasi kita. Ini maqam muraqabah gitu. Nah, apa yang menyebabkan kita tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah? Apa yang menjadi hijab? Ya, hijab itu kan penghalang. Al-Imam Ibnu Athaillah ya ingin membuka tabir tersebut, ingin membuka cakrawala kita, membuka pikiran kita agar kita faham ya kenapa sih kita suka lalai dari Allah, kenapa sih kita jarang mengingat Allah, kenapa sih kita sulit sholat dengan khusyuk, kenapa sih kita membaca Al-Quran ya tetapi malas dan lain sebagainya. Nah, di sini beliau menyebutkan mimma yadullu ala wujudi qahrihi subhanahu an hajaba anka bima laisa bimawjudin anhu. Mimma yadullu, di antara yang menunjukkan ya, dari apa yang menunjukkan atas wujudnya, atas wujudnya keperkasaan Allah padamu, wujudu qahrihi. Ya, artinya Allah itu maha perkasa terhadap hamba-hambanya. Allah maha kuasa, ya. Allah sangat-sangat bisa melakukan apa yang Allah mau. Yaitu apa? An hajaba angka, dengan Allah menghalangimu darinya. Ya, Allah tidak menampakkan dirinya bima laisa bimaujudin anhu, dengan sesuatu yang tiada wujud bersamanya gitu. Nah, ini pemahaman dari hikam ini butuh penjelasan lebih dalam lagi ya. Bentar. Mohon maaf yang audionya masih nyala agar dimatikan ya, agar lebih khusyuk. Baik.
Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hukum alam ya. Sudah membuat sebuah sunnatullah bahwa ketika kita ingin melihat sesuatu, mata kita ingin melihat sesuatu, maka harus ada perpaduan antara cahaya dengan benda tersebut. Ya, ada cahaya yang dipantulkan ke mata kita dan ke benda tersebut sehingga kita bisa melihat. Ya, kalau kita berada di tempat yang gelap, maka tidak bisa kita melihat gitu. Harus ada cahaya yang terpantulkan ke benda tersebut dan menuju kepada mata kita gitu. Ini adalah sunnatullah ya yang Allah terapkan di atas muka bumi ini. Ya, semua benda bisa terlihat karena diterangi cahaya gitu. Kita pun bisa melihat cahaya tersebut ya. Cahaya yang menerangi tersebut pun kita bisa melihat apakah itu dari cahaya matahari atau dari cahaya lampu atau bulan dan lain sebagainya. Senter ya atau api dan lain sebagainya. Itu sehingga kita bisa melihat semua yang ada di sekitar kita. Alam semesta ini gitu. Nah, itu sunnatullahnya. Allah letakkan sunnatullah di muka bumi ini seperti itu. Namun pertanyaannya, siapakah yang menjadikan cahaya tersebut menjadi terlihat? Ya, cahaya tersebut terus terlihat sehingga kita bisa melihat alam semesta. Dialah cahaya Allah ya, yang menjadikan mata kepala kita bisa melihat semuanya. Ya, Allah ya yang membuat cahaya tersebut. Ya. Lalu apakah kita bisa melihat cahaya Allah yang ada pada setiap ciptaannya? Ya, cahaya kan bisa kita lihat. Nah, cahaya itu ada dari mana? Ya, cahaya tersebut kenapa ada? Adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bisa melihatnya. Ya. Sumber dari cahaya tersebut kita tidak bisa melihatnya. Kalau cahayanya bisa kita lihat, lampu bisa kita lihat, matahari bisa kita lihat. Tetapi sumber dari cahaya tersebut tidak bisa kita lihat. Nah ini. Jadi dari situlah ya kita akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha maujud, maha ada gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala sumber wujudnya segala alam semesta ini. Ya. Dan kita itu keberadaannya itu bergantung ya. Sedangkan keberadaan Allah itu berdiri sendiri. Allah itu independen dalam keberadaannya. Ya, tidak bergantung dengan apapun. Ya, tetapi kalau keberadaan kita makhluk-makhluk Allah itu bergantung dengan keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak ada di makhluk di dunia ini makhluk yang tidak bergantung kepada yang lainnya. Ya, setidaknya dia bergantung kepada makhluk yang lainnya. Ya, tidak ada makhluk yang dia bisa hidup sendirian. Tidak bisa dia itu independen. Ya, pasti dia hidup membutuhkan orang lain gitu. Bahkan raja, presiden, para penguasa, mereka pun tidak bisa hidup sendirian. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang independen keberadaannya, ya, maha hidupnya, maha kekuasaannya itu independen gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya ini ketika Allah terangi dengan nur Rabbaninya Allah, nur ilahinya Allah untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ya, ketika Allah menciptakan semua makhluknya dan Allah jadikan kehidupan kepada semua makhluknya, mereka memiliki tugasnya masing-masing, yaitu apa? Untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan binatang, ya, tumbuhan, bahkan benda-benda mati itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 41. Alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah
wallahu alimum bima yaf'alun. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan yang di bumi. Semuanya. Makhluk-makhluk Allah yang ada di langit ataupun yang ada di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Ya, jadi kita malu ketika kita melihat, ketika kita bermaksiat, kita lihat sekitar kita, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Ya, tetapi kita tidak tahu tasbihnya mereka. Kita tidak melihat dan tidak mendengar suaranya. Gitu. Tetapi kita yakin. Kenapa? Karena Allah sudah memberitahu kepada kita. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka malulah kita sebagai seorang manusia ya ketika kita diberikan nikmat lebih banyak dari benda-benda ini tetapi kita tidak bertasbih kepada Allah. Ya. Tasbih itu apa? Tasbih di antara maknanya adalah kita mensucikan Allah dari semua perbuatan yang Allah lakukan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Allah tidak pernah salah dalam membagi rizkinya. Allah tidak pernah salah dalam membagi kecerdasan, membagi pangkat, jabatan, membagi harta, membagi jodoh, dan lain sebagainya. Allah tidak pernah salah. Semuanya ada hikmahnya. Ya, ketika kita mensucikan Allah dari sifat salah, dari sifat bodoh, ya, itu artinya kita sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hewan-hewan ya kuda atau kambing yang diciptakan oleh Allah untuk melayani manusia, itu pun mereka tidak protes kepada Allah. Ya, semuanya tunduk terhadap semua aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kemudian mereka protes, ya Allah, saya diciptakan hanya untuk dimakan manusia ya Allah. Saya diciptakan hanya untuk ditunggangi manusia. Saya diciptakan hanya untuk tunduk kepada manusia seperti ini. Mereka tidak pernah protes seperti itu. Ya, mereka tidak kemudian stres, gila gara-gara kambing semua diciptakan hanya untuk disembelih kemudian disate kemudian dimakan sama manusia. Mereka tidak pernah protes. Nah, mereka semuanya tunduk dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita malu sebagai manusia ketika Allah sudah menjadikan semua makhluknya tunduk kepada manusia, benda mati ya, kursi dijadikan sebagai tempat duduk ya. Kita duduki setiap hari, mereka tidak pernah ngeluh tuh ya. Kemudian mobil, kendaraan, rumah semuanya tunduk memfasilitasi kita semuanya, mereka tidak pernah kemudian marah, protes ya, bahkan mereka senang gitu ketika mereka digunakan ya, ketika mereka dimanfaatkan. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusialah yang harusnya malu kepada mereka ya. Kita harusnya lebih banyak bertasbih kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah. Karena kita nanti akan mintakan pertanggungjawaban ketika di akhirat. Ya, wahai manusia, di dunia makhluk-makhluk sudah aku tundukkan untuk melayani kamu. Ya, baik binatang, tumbuhan, ataupun benda-benda mati semuanya aku tundukkan agar melayani kamu, agar kamu makin mudah dalam beribadah. Kenapa kamu malah gunakan untuk bermaksiat? Kenapa kamu gunakan hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia saja? Ya, padahal mereka bertasbih kepada Allah. Kemudian di dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tusabbihu lahus samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Ya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit-langit pun bertasbih dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya sambil memuji kepada Allah. Ya. Artinya
mereka semuanya bersyukur kepada Allah. Mereka memuji terhadap semua ciptaan-ciptaan Allah. Mereka mensucikan Allah dari kesalahan dalam perbuatannya. Tidak pernah salah Allah dalam berbuat. Bahkan semua perbuatannya adalah terpuji. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Ya, kita tidak bisa mendengar tasbih makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Sehingga apa? Menjadikan manusia mungkin terhijab dari melihat atau bermusyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin mendalami ilmu-ilmunya Allah, seperti belajar ini, ilmu ma'rifatullah, ini dia semakin paham ya dari sumber-sumbernya, dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah, dari para ulama, paham bahwa ya para makhluk-makhluk Allah, ya, semua yang ada di bumi dan di langit semuanya bertasbih kepada Allah gitu. Sehingga dia bisa merasakan itu semuanya. Kemudian apa yang menghijab dari Allah ya? Kira-kira apa sih yang menjadikan manusia itu terhijab sehingga dia tidak bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara yang menghijab di sini Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Penuhilah perintah Allah dan perintah Rasul. Nah, ikutilah aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Rasul. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi atau menghalangi antara manusia dengan hatinya. Ya, terkadang manusia dengan hatinya itu terhalangi sehingga dia tidak bisa menggunakan hatinya dengan sebenar-benarnya. Hati itu kan fungsinya untuk apa? Untuk ma'rifatullah, untuk menikmati ibadah, merasakan lezatnya dan manisnya ibadah dan iman kepada Allah. Ya, tetapi mungkin kita beribadah tidak merasakan nikmat ibadah, tidak merasakan manisnya ibadah, berarti hati kita terhalangi. Ya, seperti orang sedang makan gitu ya. Tapi lidahnya dihalang-halangi dengan rasa pahit, mungkin karena sakit. Ya, maka tidak enak makanan tersebut. Atau karena sakit gigi, ya, makan apapun tidak enak karena sakit gigi sedang sakit. Begitupun ketika kita tidak nikmat beribadah, ya, kita tidak semangat dalam beribadah atau untuk mencari ilmu, berarti ada yang sakit pada diri kita, yaitu hati kita. Makanya orang, mohon maaf ya, ada orang lumpuh, dia semangat beribadah, dia semangat menuntut ilmu, padahal lumpuh. Kenapa? Karena yang sakit itu fisiknya saja, sedangkan hatinya itu sehat. Bahkan lebih sehat daripada orang-orang yang fisiknya mungkin sempurna. Ya, sehingga mereka semangat untuk menuntut ilmu. Saya punya teman, dia itu ya S2, tapi dia tidak bisa berjalan. Dia kalau ke kampus selalu didorong pakai kursi roda. Padahal dia apa namanya lumpuh tidak bisa berjalan. Tapi apa? Semangatnya, hatinya bersih, sehat sehingga ya halangan apapun walaupun fisiknya tidak sehat, dia tetap bisa untuk semangat untuk belajar gitu. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan sesungguhnya kita akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingatlah perintah Allah di dunia ini dan perintah Rasul-Nya ini adalah ujian dari Allah dan dari Rasul yang sifatnya sementara. Nanti kalau sudah waktunya kita akan dikumpulkan kepada Allah. Ya, yang dimana kehidupan itu adalah kehidupan abadi selama-lamanya. Maka kita di dunia ini adalah ya ujian untuk selalu bersabar, untuk selalu menaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yauma idzil lamahjubun." Ya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu tidak bisa melihat Allah. Padahal nikmat terbesar manusia, orang yang beriman adalah ketika dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat terbesar nanti di akhirat. Itu. Tetapi mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia pun mereka tidak berusaha untuk melihat Allah. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dia berusaha untuk membersihkan hatinya sehingga bisa melihat Allah, menyaksikan Allah dengan hatinya tersebut. Ya, sehingga dia merasakan selalu diawasi oleh Allah atau merasakan semua benda-benda yang ada di sekitarnya itu ya Allah di situ ada, semuanya bertasbih kepada Allah sehingga dia merasa ya malu kalau dia tidak beribadah, malu kalau dia tidak berzikir, malu kalau dia lalai, malu kalau dia bermaksiat pada Allah. Berikutnya, apa yang menjadi penghijab Allah yang selanjutnya? Di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun." Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam. Zarokna li jahannam. Kami isi neraka jahanam katsiran minal jin. Banyak dari kalangan jin wal ings dan manusia. Ya. Jadi Allah isi ya, jadikan neraka ini dipersiapkan untuk kalangan jin dan manusia. Karena mereka lah yang diberikan taklif oleh Allah. Ya, mereka yang diberikan beban syariat oleh Allah. Ya, sedangkan hewan, tumbuhan, benda mati tidak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam neraka? Karena mereka punya hati tetapi tidak menggunakan hatinya. Hatinya itu ya. Hati ini kan digunakan untuk berpikir, untuk merenung, untuk memahami ya syariat Allah sehingga dia bisa terbimbing dalam kehidupannya, bisa mendapatkan hidayah ya dari Allah sehingga dia selalu di jalan yang lurus. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tetapi tidak bisa melihat dengan mata tersebut. Ya, mata ini kan digunakan untuk belajar. Untuk belajar baca Quran, belajar tentang ilmu-ilmu keislaman, ya, untuk melihat ya ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta atau di Al-Qur'an. Ini digunakan untuk semakin menambah ilmu dan ketika ilmu semakin banyak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, ya, semakin bertakwa kepada Allah. Tetapi mata ini tidak digunakan untuk itu, ya. Tujuan penciptaannya itu tapi tidak digunakan untuk itu. Walahum adzanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga. Orang belajar kan dengan mata, dengan telinga. Dia melihat dan dia mendengar. Itu orang belajar. Tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ilmu. Tidak untuk mendengar kitabullah, sunnatu rasulillah, sunnah atau hadis dari Rasulullah. Untuk mendengar siraman-siraman rohani dari para ulama. Ya, tidak mereka gunakan untuk seperti itu. Justru untuk mendengarkan yang lain. Ulaika kal an'ami bal hum adol. Mereka itu seperti binatang. Binatang sama-sama makan, dia juga makan. Binatang sama-sama tidur, sama seperti manusia. Sama-sama bekerja seperti manusia. Tetapi yang membedakan apa? Manusia itu beribadah. Manusia itu berzikir kepada Allah. Manusia itu merenungi ayat-ayat Allah. Manusia itu menggunakan akal pikirannya. Tetapi kalau binatang, tidur-tidur aja. Makan-makan aja. Bekerja-bekerja aja gitu. Bahkan lebih sesat. Kenapa? Karena binatang tidak dikasih akal oleh Allah.
tidak dikasih pikiran. Manusia sudah dikasih pikiran, tetapi malah tidak menggunakan pikirannya. Wa ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lengah atau orang-orang yang lalai. Nah, inilah yang menjadikan kita terhijab dari Allah karena hati, penglihatan, dan telinga tidak digunakan, tidak diasah, ya, tidak diasah untuk terus mencari ilmu, untuk terus belajar, untuk terus merasakan, ya, menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama katakan, ya, orang yang sedang proses itu sedang suluk namanya. Suluk itu dari kata salaka yasluku, artinya meniti jalan. Kita semuanya tuh sedang meniti jalan, kita belum sampai kepada Allah gitu. Nah, nanti kalau kita sudah sampai kepada Allah, kita akan kemudian merasakan, ya, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ya, mereka lah waliullah, ya, wali-wali Allah, al-arif billah, yang mereka sudah mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Seperti para nabi, seperti para rasul, seperti para aulia Allah, wali-wali Allah. Nah, kemudian yang menjadikan seseorang juga terhijab dari Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Karena hatinya sudah menjadi keras, ya. Orang yang bermaksiat sekali nanti biasanya dia ketagihan, ingin mencoba lagi dan terus mencoba. Orang yang bermaksiat itu akan menyisakan noda hitam di dalam hatinya. Ya, kalau dia berkali-kali melakukan itu, maka semakin gelap hati tersebut, sehingga semakin keras hatinya. Ya, sehingga ketika dia beribadah tidak merasakan nikmatnya beribadah. Bahkan ketika dia dinasehati, dia dikasih mau'izah hasanah, ceramah, ya, dia tidak masuk ke dalam hatinya. Dia tidak mau mendengarkan itu semuanya. Tidak nyaman dengan itu semuanya. Nah, maka merekalah yang benar-benar terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras, ya. Au asyaddu qaswah. Padahal batu itu, ya, sekeras-kerasnya batu itu bisa apa namanya berlobang ketika terus-menerus terkena air, bahkan bisa hancur, bisa jatuh begitu. Nah, tetapi hati manusia ini, ya, ada yang lebih keras daripada batu, ya. Makanya ketika kita, ya, melakukan maksiat, maka segeralah beristighfar. Segeralah lanjutkan dengan istighfar, dengan perbuatan baik agar segera dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ya, dan ikutilah maksiat yang kita lakukan dengan perbuatan baik, yang dimana perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan maksiat tersebut gitu. Karena kalau tidak segera dihapus, lama-kelamaan akan banyak, akan menjadi tebal, semakin pekat sehingga sulit untuk dibersihkan gitu, ya. Seperti rumah lah, rumah kalau sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan gitu, ya, sehingga berjamur, berlumut, membersihkannya itu berat, sulit gitu. Bahkan tidak bisa dibersihkan mungkin, ya, harus dibongkar lagi dan lain sebagainya gitu. Baik. Siapa yang terhijab selamanya? Ada orang-orang yang terhijab selamanya. Tidak bisa dibuka lagi hijabnya. Ya, tidak sulit untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang terhijabnya tidak selama-lamanya. Ya, dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak menikmati beribadah kepada Allah, tetapi bisa dia sembuhkan. Dia disembuhkan dari penyakit tersebut. Yaitu orang-orang yang bermaksiat tetapi dia sadar bahwa maksiat yang dia lakukan itu adalah, dia tahu ini salah, nggak benar. Ya, sehingga dia pada suatu masa akan sadar dan akan bertobat kepada Allah. Nah, ada orang-orang yang selamanya terhijab dari Allah, yaitu siapa? Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq."
Allah akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, dari ayat-ayatku, ya. Bagi siapa? Orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar, gitu. Jadi ketika ada orang tidak mau baca Al-Quran, jangan-jangan memang Allah tidak mau dia itu baca Al-Quran. Ketika kita tidak mau beribadah, jangan-jangan memang Allah tidak mau dia beribadah. Na'udzubillahi min dzalik, begitu. Ya, makanya kita harus introspeksi diri ketika kita, oh kok saya kok males baca sholawat ya, kok saya kok males baca Quran ya. Jangan-jangan memang Allah tidak mau kita baca Al-Quran. Ya, nah ini. Nah, orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini, orang yang selalu merasa benar, merasa paling hebat, merasa wah gagah ya, lebih ya, tidak mau dia itu merendahkan dirinya. Mereka lah orang-orang yang selalu ya, terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha. Kalaupun mereka melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah, dia sudah melihat semua ciptaan Allah yang sangat dahsyat, tapi sudah tertutup mata hatinya, mata batinnya dari Allah. Ya, mungkin dia membaca Al-Quran juga, mempelajari Al-Quran juga, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena dia belum menghilangkan sifat sombongnya tersebut. Makanya sifat sombong itu sangat sangat berbahaya bagi kita. Jauhkan sejauh-jauhnya kita memiliki rasa sifat sombong itu. Ya, semua yang kita miliki itu hanya amanah dari Allah. Baik itu harta, baik itu ilmu, baik itu jabatan, baik itu pangkat, nasab, semuanya. Kelebihan-kelebihan itu jangan pernah kita merasa lebih daripada yang lain, apalagi dari Allah. Gitu. Wa iyyarau sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Padahal mungkin di sekitarnya adalah orang-orang yang beriman. Di sekitarnya adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah. Tetapi tidak menjadikan jaminan kemudian dia menjadi orang yang benar. Karena yang pertama kali kita ingin, kalau kita ingin menjadi orang yang benar, maka hilangkanlah sifat sombong dari hati kita. Ya, kenapa setan kemudian mereka selama-lamanya diusir dari rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah karena sombong, merasa lebih besar, lebih mulia daripada Nabi Adam. Ya, karena setan melihat dirinya diciptakan dari api. Menurut dia api itu lebih baik daripada tanah itu. Jadi sombong ini sangat berbahaya sekali. Wa iyyaraw sabila ghayyi yattakhiduhu sabila, ya. Ketika dihadapkan ada di depannya ini ada orang-orang yang baik. Kita mau berkumpul dengan orang yang baik atau dengan orang-orang yang bermaksiat. Nah, dia lebih condong untuk mengikuti orang-orang yang bermaksiat. Hatinya lebih condong ke sana gitu. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka yang selalu mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai gitu. Nah, ini selama-lamanya mereka tidak akan bisa melihat atau musyahadah kepada Allah karena selalu sombong sehingga terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci kepada orang yang sombong dan Allah Subhanahu wa taala akan marah kepada orang yang sombong, ya. Karena sombong itu adalah bajunya Allah. Ya, ketika kita menggunakan bajunya Allah, ya Allah marah. Ya, yang boleh sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun di dalam hati kita. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah yang ada di dalam hatinya, ya, sekecil apapun benih dari kesombongan gitu. Ya, orang kalau hatinya ini masih kotor, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya, ya dia harus dibersihkan dulu nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita masuk ke akhirat dalam kondisi hatinya yang suci, yang bersih sehingga tidak perlu disucikan dulu di neraka. Na'udzubillah. Kemudian bagaimana buta yang sesungguhnya ini?
Ada orang yang ketika sudah terhijab, akhirnya mata hatinya menjadi buta. Ya, mata kepalanya memang bisa melihat dengan awas mungkin ya, dengan sangat teliti. Ya, tetapi tidak jaminan. Orang-orang kafir itu kan matanya sehat-sehat, tetapi tidak jaminan mata hatinya itu sehat. Bisa jadi mata hatinya itu buta. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ya, au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, ya, sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Nah, jadi kita itu uh, piknik ya atau jalan-jalan itu bagus. Kalau pikniknya itu jalan-jalannya itu untuk menambah ilmu, untuk menambah keimanan, untuk mentadaburi alam semesta ini gitu. Kita kalau belajar pun kalau bisa ya jangan dengan satu ustadz, belajar dengan ustadz yang banyak. Kayak Imam Bukhari untuk itu kan gurunya sampai ribuan. Imam Bukhari. Jadi mereka tidak mencukupkan dengan satu guru, tetapi sampai ratusan bahkan ribuan guru. Kenapa? Karena semakin banyak referensi gurunya ataupun referensi buku yang dia baca, itu akan membukakan cakrawalanya berpikir, sehingga mata hatinya akan semakin terbuka, itu ya, sehingga dia bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi kalau dia itu ya pandangannya hanya satu saja, ya dia tidak pernah mengaktifkan hatinya. Memang dia jalan-jalan kemana-mana, mungkin keliling Indonesia, keliling dunia, tetapi hanya sekedar refreshing saja, ya hanya memenuhi kemauannya saja, maka itu tidak akan bisa mengantarkan dia untuk semakin merenungi ciptaan-ciptaan Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat setelah kita refreshing jalan-jalan, apakah kita semakin semangat beribadah atau biasa saja atau bahkan semakin turun? Ya, kalau ternyata dengan semakin kita banyak piknik, banyak jalan-jalan ya ke tempat-tempat bersejarah sumpama, atau piknik ke para ulama, ke pondok-pondok pesantren, kita melihat bagaimana orang belajar gitu. Ya, kalau semakin kita semangat dalam beribadah, semangat dengan menuntut ilmu, menjadikan kita semakin memahami ya agama ini dan mengenal Allah, nah itu berarti jalan-jalan yang benar. Tetapi kalau ternyata tidak ada efeknya terhadap itu, bahkan menjadikan semakin turun, nah berarti perlu di apa dikoreksi lagi gitu. Kemudian siapakah yang paling zalim? Nah ini. Wa man adzlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yada. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah? Ya. Ada orang yang diingatkan, kamu jangan melakukan itu. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Ya, tetapi malah dia malah merasa lebih pintar. Saya sudah tahu ayatnya, saya sudah tahu hadisnya. Apa kamu? Kamu itu kan anak kecil. Ya, saya sudah dewasa, kamu baru lahir. Nah, itu ada orang yang seperti itu, ya, malah menolak ketika dinasehati, menolak ketika dikasih tahu, malah dia sombong gitu. Nah, itu adalah orang yang paling zalim kata Allah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan. Allah jadikan di dalam hatinya itu ada apa? Ada sesuatu yang menutup. Hatinya sudah tertutup sehingga sulit untuk dinasehati, ya. Sehingga dia tidak bisa memahami. Ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqara. Di telinganya juga seolah-olah ada sumbatannya. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Ketika diajak untuk berbuat baik, diajak untuk beribadah, mereka berat untuk melakukannya. Ya, nah ini.
Kemudian bagaimana cara membuka hijab tersebut? Nah, agar Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit membuka hijab kita sehingga kita bisa musyahadah kepada Allah. Di dalam surah Al-Hijr ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Iblis tidak bisa menggoda kita, tidak bisa menyesatkan kita, tidak bisa mengajak kita untuk bermaksiat. Ya, iblis tidak bisa melakukan itu kecuali hamba-hamba Allah atau manusia-manusia yang mengikuti iblis tersebut, ya. Kecuali mereka yang mengikutinya, yaitu orang yang sesat. Artinya apa? Bahwa kita kalau selalu merasakan diri kita adalah hamba, merasakan diri kita adalah budaknya Allah, kita itu hina, kita itu numpang saja di dunia ini. Ya, kita datang ke sini dalam kondisi mohon maaf tanpa baju, tanpa harta, tanpa rumah, ya. Semuanya itu diberikan oleh Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, titipan-titipan itu tidak gratis. Nikmat-nikmat yang Allah berikan tidak gratis. Kita harus mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Orang yang selalu merasa dirinya adalah hamba, walaupun dia adalah raja, walaupun dia adalah presiden, walaupun dia adalah direktur seumpama, maka mereka tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Gitu. Orang yang selalu merasa seperti itu dan terus merasa adalah orang yang merendahkan hatinya ya karena Allah. Karena dia faham hakikat kehidupan ini. Sehingga Allah sedikit demi sedikit akan buka hijabnya itu. Ya, sehingga dia selalu merasa hidup dengan Allah. Ya, ketika kita mengingat Allah, Allah akan selalu bersama kita. Ya, ketika kita mengingat Allah, Allah akan selalu bersama kita. Ini. Kemudian di dalam sebuah hadis juga disebutkan aznaba abdun dzamban faqala Allahumma ighfirli dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi summa 'ada fa aznaba faqala ay rabbi ighfirli dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala abdi aznaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi summa 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dzambi faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Ini lucu ini. Ada seorang hamba yang melakukan dosa. Lalu dia berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Ya. Setelah dia berdosa, dia bertobat kepada Allah dan tobatnya dengan jujur, ya. Tidak tobat sambel ya. Tobat hanya pura-pura saja. Tapi memang dia merasakan dia itu orang yang salah. Yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian dia jujur bertobat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, hambaku telah melakukan dosa. Maka ia tahu, ya, lalu dia tahu bahwa dia memiliki Tuhan, dia memiliki Rob, ya, yang mengampuni dosa. Kemudian dia datang kepada Tuhannya itu dan meminta ampun kepada Tuhannya, ya, mengampuninya dan menghukum karena dosa. Lalu sang hamba tersebut melakukan dosa itu lagi. Nah, dan dia yakin bahwa dia memiliki Tuhan yang akan mengampuni dia. Ya, kemudian dia bertobat. Ya Allah, ampunilah dosaku. Kemudian dia lakukan itu terus-menerus. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa lakukanlah apa yang kau inginkan. Sungguh aku telah mengampuni dosamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini adalah ya, ketika seseorang selalu merasakan dirinya adalah hamba, dirinya adalah budaknya Allah, dirinya adalah ya hamba yang selalu bersalah gitu ya. Tidak merasakan dia
tidak merasa dia sombong, dia itu putus asa gitu. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmatnya dan ampunannya Allah. Kemudian dia tidak merasa sombong, dia merasa dirinya adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Semua yang Allah lakukan kepada dia itu tidak pernah salah. Dan dia jujur ketika bertobat, meminta ampun kepada Allah dan yakin bahwa yang hanya bisa mengampuni dia, melebur dosanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan bahwa terserah, silakan hambaku melakukan apapun, aku akan ampuni dia. Selama memang dia tidak bermain-main dalam dosanya itu. Artinya ketika dia bermaksiat bukan karena meremehkan, ya mempermudah aturan Allah gitu. Tetapi memang benar-benar dia mungkin terkalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia berdosa. Jadi ketika berdosa ada dua macam orang yang berdosa. Ada yang berdosa karena dia sudah merendahkan Allah, ya, karena dia atau sudah putus asa dari Allah. Ada juga yang berdosa karena terkalahkan oleh hawa nafsunya, tergoda oleh hawa nafsunya, dan dia menyadari bahwa dirinya bersalah, bahwa dirinya berdosa, dan dia yakin ada Tuhan yang akan mengampuninya sehingga dia bertobat dengan taubat yang jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hikmah yang ke-15 ini, ya, yang bertemakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini terkadang menghalangi hambanya dari melihat atau musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain adalah perbuatan kita sendiri, perbuatan manusia, ya. Kita pun bisa musyahadah kepada Allah karena usaha dari kita semuanya, ya. Sehingga diserahkan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin bisa semakin dekat kepada Allah, bisa musyahadah kepada Allah, maka kita harus berusaha. Kalau tidak mau bermusyahadah, kita terus bergelimang dalam dosa, dalam dunia, ya, maka selama-lamanya tidak akan diberikan maqam musyahadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh ditulis atau langsung disampaikan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustadz, kalau untuk ini apa namanya makom musyahadah itu kan kalau tingkatan itu tuh tingkatan manusia itu kan pertama ada muslim, udah gitu ada beriman, iman, udah gitu ihsan. Nah, apakah makom musyahadah itu termasuk orang-orang yang memang sudah memiliki derajat ihsan, Ustadz? Iya. Syukran. Maqam ihsan itu ada muraqabah dan ada musyahadah gitu. Jadi perincian dari ihsan itu adalah muraqabah dan musyahadah, ya. Jadi setelah melewati maqam muslim, ya. Kalau muslim itu orang yang cukup mengucapkan syahadat, kemudian dia sholat, kemudian dia melakukan rukun Islam yang 5, itu dinamakan muslim, ya. Tetapi dia melakukan itu semuanya secara zahir. Bisa jadi mungkin dia tidak menikmati ibadah-ibadah tersebut. Ya, biasa saja, hambar-hambar saja. Dia tetap bermaksiat, tetap berbuat dosa juga. Itu baru muslim. Nah, meningkat kepada makom mukmin, iman, ya. Ketika dia sudah mulai meyakini, dia sudah mulai menikmati ibadahnya, memperbaiki ibadahnya, ya. Ketika sudah mulai sempurna, kemudian dia tingkatkan lagi kepada makom ihsan atau muhsin. Itu. Jadi makom ini makom yang paling tinggi, makom ihsan ini.
Ya, kita kan inginnya yang paling tinggi kan. Setelah kita sudah muslim, ya, kemudian mukmin, kemudian muhsin gitu. Ustadz, saya muslim saja masih belepotan Ustadz. Bagaimana makom apa namanya ihsannya ya? Bersama-sama kita pelajari bersama-sama, kita lakukan bersama-sama karena bisa digabung bersama-sama begitu. Ketika kita memperbaiki Islam kita, memperbaiki iman kita, kita juga memperbaiki ihsan kita. Dan tiga hal ini itu yang terejawantahkan dalam ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Ini para ulama mengkelompokkan dalam ilmu fikih. Kalau kita semakin meningkatkan ilmu fikih, mempelajari ilmu fikih dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sedang memperbaiki keislaman kita. Kita belajar ilmu akidah, ya, ilmu tauhid, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sedang memperbaiki iman kita. Kemudian yang terakhir kita belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ya, itu sedang memperbaiki apa namanya ihsan kita. Tiga-tiganya berbarengan tidak masalah. Tidak harus satu-satu, Indah ya. Bahkan ya ketiga-tiganya harus bareng-bareng kalau memang kita belum mempelajari ketiga-tiganya secara sempurna begitu. Makanya kan kita belajar di sini kan ada belajar tentang tasawufnya ada, akidahnya ada, fikihnya juga ada gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Ibu Am merubah kebiasaan dosa kecil atau lalai? Nah, sibukkan dengan ibadah Ibu. Kalau kita ingin meninggalkan kebiasaan dosa, sibukkan dengan yang baik-baik. Ya, karena nafsu ini eh apa? In syaghaltaha bil haqqi kalau kamu tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka kamu akan tersibukkan dengan keburukan. Diri kita itu seperti nafsu kita. Kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, ya, kita nganggur seumpama, nanti akan disibukkan dengan keburukan gitu. Makanya sebisa mungkin kita isi dengan hal-hal yang baik. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, ya, sehingga kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Ibu Aam? Oh, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi silakan. Ustadz, bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai hadis tadi dari Abi Hurairah tadi. Itu kalau nggak salah kita mau melakukan dosa lagi, kemudian bertobat, dosa lagi, itu sampai ada batasnya atau apakah Allah merasa kita mempermainkan Allah atau gimana? Ini sebenarnya hadis untuk orang agar tidak putus asa bertobat kepada Allah. Ya. Artinya sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, tetapi kalau kita tidak putus asa kepada Allah, Allah akan ampuni. Gitu. Nah, bukan berarti hadis ini digunakan untuk orang yang mau mempermudah mempermudah Allah dalam mengampuni, bukan begitu. Karena yang dimaksud di sini dia bertobat lagi adalah tobat yang jujur. Tobat yang benar-benar keluar dari dalam hati, bukan karena menggampangkan, bukan karena meremehkan gitu. Memang Allah itu Ghafurun Rahim, ya, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, memang Allah seperti itu. Tetapi juga Allah punya sifat yang lain, yaitu Allah itu Al-Aziz, Al-Jabbar, Syadidul Iqab gitu. Allah itu yang maha perkasa, ya. Allah itu sangat keras adabnya gitu. Dan semua itu tergantung diri kita menyikapi Allah. Ketika kita
dosa, tetapi di dalam hati kita merasa kerdil, kita merasa hina, kita merasa kotor. Itu lebih baik daripada, mohon maaf, orang yang rajin beribadah, tetapi di dalam hatinya ada sombong. Ya, makanya di dalam hikmah berikutnya nanti ada hikmah yang mengatakan apa itu? Maksiatun aurasat zullan khairun min ibadatin aurasat kibron, ya, au kama qol. Yang artinya kurang lebih maksiat yang menjadikan pelakunya itu merasa hina, merasa kotor, ya, merasa rendah, merasa kerdil, ya, tidak sombong, itu lebih baik daripada ibadah yang menjadikan pelakunya merasa sombong, pelakunya merasa bersih, merasa suci, ya, merasa soleh, dan lain sebagainya. Gitu. Karena maksiat yang dilakukan hati itu dosanya lebih besar daripada maksiat yang dilakukan oleh fisik, zahir. Gitu. Begitupun ibadah yang dilakukan oleh hati itu pahalanya lebih besar daripada, ya, ibadah yang dilakukan dengan fisik, begitu. Dan Allah itu yang zuru ila qulubikum. Allah itu lebih melihat kepada hati kita daripada melihat kepada rupa dan fisik kita. Begitu. Makanya ada sahabat yang sudah dicap oleh Rasulullah masuk surga. Akan datang sahabat yang dia sudah dicap masuk surga. Ternyata sahabatnya biasa-biasa saja. Dia ibadahnya biasa-biasa saja. Bahkan kalau malam, ya, dia tidak selalu tahajud, ya. Terkadang tahajud, terkadang tidak. Kemudian ada sahabat yang ingin cari tahu kan ibadahnya seperti apa. Ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian setelah ditelisik-telisik ternyata dia punya amalan hati yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah iri. Dia tidak pernah merasa di dalam hatinya rasa benci kepada siapapun. Dia selalu melihat orang lain itu baik. Melihat dirinya yang kotor, yang rendah, gitu. Dia selalu memaafkan orang lain. Kalau ada orang lain yang menzalimi dia, setiap mau tidur dia selalu memaafkan siapapun yang pernah menyakiti atau menzalimi dia. Nah, ternyata itu yang menyebabkan dia dicap oleh Rasulullah sebagai calon penghuni surga, gitu. Wallahu a'lam bishawab, gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih sama-sama, Pak. Ada lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Izin les Ustaz. ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.